Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Ibu Naes. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membersamai kalian, adik-adik semua, pelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada beberapa ciri makhluk hidup yang berbeda dengan makhluk yang tidak hidup. Nah, apa saja ciri yang membuat makhluk atau benda dikatakan hidup? Yang pertama yaitu bergerak. Ya, bergerak di sini bisa bergerak pasif ataupun bergerak aktif. Yang kedua, peka terhadap rangsang atau disebut juga dengan istilah iritabilitas. Yang ketiga, memerlukan makanan atau butuh nutrisi. Yang keempat, bernafas atau respirasi. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Yang keenam, berkembang biak atau bereproduksi. Yang ketujuh, adaptasi. Yang kedelapan, regulasi. 9, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ya, kita ulas satu-satu adik-adik semuanya. Yang pertama, tadi ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Nah, di sini hewan bisa bergerak aktif. Artinya dia bisa berpindah tempat ya untuk mencari makanan, untuk mencari perlindungan dan lain sebagainya. Berbeda dengan tumbuhan, tumbuhan itu disebut juga dengan bergerak pasif. Dia bergerak sebagian tubuhnya saja, sebagian bagian dari tubuhnya saja, tetapi tempatnya tetap di situ ya. Jadi contoh bagian tumbuhan yang bergerak yaitu akar. Ujung akar dia akan menembus media tanamnya untuk mendapatkan nutrisi. Nah, di sini gambarnya bebek beserta anak-anaknya ya. Kita tahu pasti sudah pernah melihat bebek berenang, bebek mencari makanan di tempat-tempat yang sekiranya ada makanan, biasanya di tempat-tempat yang banyak airnya. Kita lanjutkan para siswa. Ciri yang berikutnya yaitu peka terhadap rangsang. Jadi makhluk hidup tersebut dia gampang atau bisa beradaptasi ya dalam rangka mempertahankan diri. Nah, ini termasuk dalam ciri peka terhadap rangsang. Kita lihat yang pertama, nah ini adalah mimosa atau bahasa yang sering kita dengar yaitu putri malu ya. Saat dia disentuh kemudian mengatupkan daun-daunnya, itu adalah peka terhadap rangsang dari luar. Yang berikutnya, nah ini adalah tampilan atau gambaran di suatu tempat saat musim gugur ya. Musim gugur itu dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu lingkungan yang cuaca yang panas itu menyebabkan tumbuhan meranggas yang ada di sana itu peka terhadap kondisi cuaca yang panas sehingga dia untuk mengurangi penguapan dari daun-daunnya digugurkanlah daun-daun dari tumbuhan tersebut ya, itu peka terhadap rangsang. Yang berikutnya, ciri yang berikutnya yaitu memerlukan makanan atau nutrisi ya. Kita tahu bahwa makhluk hidup butuh energi ya, energi didapatkan dari nutrisi atau asupan makanan. Nah, ini gambar satu keluarga yang sedang makan begitu ya, dalam rangka apa? Memenuhi nutrisi atau memenuhi energi yang akan digunakan untuk beraktivitas. Nah, gambar berikutnya, nah ini hewan, contohnya bebek lagi ya. Nah, ini bebek sedang makan untuk pemenuhan nutrisi dalam tubuhnya. Kita lanjutkan para siswa. Bernafas ya. Ciri berikutnya yaitu bernafas atau respirasi. Bernafas adalah menghirup oksigen yang digunakan untuk proses pembakaran di dalam sel tubuh yang berfungsi atau menghasilkan energi ya. Jadi masih ada hubungannya nih dengan makanan yang tadi dimakan, kemudian dibakar dengan oksigen di dalam sel tubuh ya. Oksigennya dari respirasi, makanannya dari proses makan tadi. Dalam sel tubuh, oksigen dan makanan atau glukosa akan ketemu menghasilkanlah energi. Ya, nah ini oksigen ya. Orang yang lagi sesak napas ini dibantu dengan oksigen ya untuk penapasannya. Ya, kita lanjutkan para siswa. Ciri berikutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Ya,
Tumbuh itu adalah bertambahnya ukuran atau volume tubuh makhluk hidup ya, baik hewan, manusia maupun tumbuhan. Lalu apa berkembang? Kalau berkembang itu bertambahnya kemampuan atau fungsi organ-organ yang ada di dalam tubuh makhluk hidup ya. Misalnya, bayi belum bisa berjalan setelah usia tertentu ya, usia 1 tahun atau 1 tahun setengah, si bayi akan mulai bisa berjalan. Artinya otot-otot di dalam kaki yang berperan untuk organ untuk berjalan, dia sudah tumbuh atau sudah berkembang dengan bagus ya. Nah, ini adalah kita lihat contoh perkembangan pada manusia ya. Tubuhnya bertambah besar atau bertambah volumenya, juga perkembangan organ-organ di dalam tubuhnya juga terjadi. Ya, kita lanjutkan para siswa, ciri berikutnya yaitu berkembang biak. Berkembang biak itu bereproduksi, menghasilkan keturunan ya, untuk menjaga kelestarian spesiesnya. Nah, itu adalah bereproduksi ya, makhluk hidup bereproduksi untuk menghasilkan keturunan, untuk menjaga kelestarian spesiesnya. Ini gambar yang Ibu tampilkan yaitu gambar hewan ya. Singa ya sedang memeluk atau menyayangi anak-anaknya ya. Ya, ciri berikutnya yaitu para siswa yaitu beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ditampilkan, nah di sini contohnya adalah hewan bunglon, itu sangat ketara sekali ya, jelas sekali dia sangat mudah sebagai contoh beradaptasi terhadap lingkungan dari pigmen-pigmen tubuhnya yang mudah sekali dalam merubah warna kulitnya. Para siswa, berikutnya yaitu regulasi. Apa itu? Proses pengaturan keserasian organisme yang diatur oleh saraf dan hormon ya di dalam tubuh. Berikutnya yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi ya. Ekskresi di sini kalau dalam tubuh manusia ini Ibu contohkan kulit. Dalam kulit kita itu mengeluarkan zat sisa berupa keringat lewat kelenjar yang ada di dalam kulit. Berikutnya yaitu contoh organ yang sebagai alat ekskresi yaitu ginjal. Ginjal menyaring darah ya. Di dalam darah itu hasil metabolisme ada yang harus dikeluarkan. Nah, itu disaring oleh ginjal, kemudian dikeluarkan berupa urin yang kita keluarkan sesekali dalam sehari atau per sekian waktu begitu ya, kita kencing. Itu adalah ekskresi ya, adalah zat sisa yang harus dikeluarkan di dalam tubuh, dikeluarkan keluar tubuh maksudnya ya. Berikutnya yaitu hati. Nah, hati manusia, hati hewan itu berfungsi untuk perombakan sel-sel darah merah contohnya, misalnya ya, darah merah atau eritrosit itu memiliki masa hidup tertentu ya, dia harus dirombak di dalam hati kemudian dikeluarkan ya dalam zat empedu ya, dalam zat empedu dikeluarkan melalui feses atau urin. Baiklah, para siswa, untuk mengasah kembali ya pemahaman kalian terhadap tadi video yang sudah Ibu paparkan. Ini ada 2 soal latihan ya untuk menjajaki apakah paham atau tidak. Nah, ini ada 2 soal, jelaskanlah cara tumbuhan bergerak, dan yang kedua jelaskanlah apa yang dimaksud tumbuh dan berkembang. Nah, ini silahkan dicoba ya anak-anak ya. Oke, para siswa, itu yang Ibu paparkan ya. Terima kasih dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.